pas saya lagi fokus, terus tiba-tiba ada yang bergerak di sebelah kiri. Terus yang lihat langsung kan refleks gitu. Ih, kok ada kaki tapi satu aja di bawah lutut sampai telapak kaki. Itu lari. Saya kaget kan. Saya kira itu orang, tapi cuma kakinya aja kelihatan. Saya kira itu maling awalnya. Terus saya kejar. Om Swastiastu, semoga kita video dimanapun Anda berada. Kembali kita video menemani dalam obrolan Bali Niskala. Nah, seperti biasa, dia akan bincang-bincang dengan teman dia Niki Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Yudi. Om Swastiastu, Beli Kejur. Masih semangat? Semangat dan sehat. Dan karena banyak yang minta bintang tamunya, tolong yang cewek dong. Ya. Kita kembali mendatangkan media. Om Swastiastu, media. Om Swastiastu, Beli Kejur. Penapi masih sehat, semangat? Masih sehat. Kalau dulu ceritanya pernah ketemu Muhammad Cidik, kemudian sekarang katanya pernah ketemu juga sama kaki aja ya, kaki gimana tuh? Kaki warnanya hitam. Berjalan. Satu kaki. Oh, satu aja? Satu aja. Bukan dua kaki? Bukan. Satu kaki. Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, kita ngobrol-ngobrol dulu dengan media. Iya, silahkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung. Oh ya. Jangan malu-malu. Iya. Kejadiannya kapan itu? Pernah ketemu kaki sebelahnya gimana jalan? Kejadiannya itu baru-baru ini. Baru-baru. Sekitar kurang dari 6 bulan. Setelah pandemi? Iya. Oh, wih. Gimana ceritanya? Jadi waktu nikah tiang kan sore-sore jam maghrib lagi kejadiannya. Nikah tiang lagi tiang kan ada hewan peliharaan di rumah, ada gugu. Jadi dia gugu. Oh, gugu ya. Ya. Jadi dia di sana mungkin ada naruh sesuatu atau apa, jadi kotor. Jadi tiang bersihkan nih kan. Jadi agak malam. Terus pas saya lagi membersihkan itu di halaman, jadi itu di balik tiang kan kebuka. Terus tiang bersih-bersih, tiang lagi nyapu sama ngepel. Terus pas saya lagi fokus, terus tiba-tiba ada yang bergerak di sebelah kiri. Terus yang lihat langsung kan refleks gitu. Ih, kok ada kaki tapi satu aja. Besarnya? Lebih besar daripada ukuran kaki orang pada umumnya. 1 kali, 2 kali lipat ukuran kaki manusia? Mungkin sekitar 2 atau 3 kali mungkin. Ya, lebih gede, kakinya besar. Warnanya hitam? Warnanya hitam. Ada dilihat ada bulu-bulu gitu ya? Dia ngeliat sih nggak ada ya. Nah, hitam aja. Tapi hitam. Kakinya itu sepanjang apa? Dari lutut kah atau lapak kaki doang? Di bawah lutut sampai telapak kaki. Itu lari. Jalan cepat. Terus kan ada atasnya tuh gimana kok? Putus? Putus. Iya. Saya nggak tahu itu apa. Terus saya kaget kan. Saya kira itu orang, tapi cuma kakinya aja kelihatan. Saya kira itu maling awalnya. Terus saya kejar. Dia lari ke belakang. Kakinya itu lari terus langsung hilang kayak angin. Oh, hilang di tempat ya? Pas dia lari hilang kakinya. Tuh. Itu waktu itu kayak sendiri di rumah? Sama ibu, tapi ibu lagi di belakang. Udah melihat? Saya di depan. Iya, saya lihatnya sendiri. Perasaannya gimana? Takut atau gimana waktu melihatnya? Awalnya dia kaget kan. Dia kira maling. Maunya dia lempar pakai sapu kan. Terus dia kejar itu. Terus takut sih sebenarnya Pak. Cuma terus kayaknya nggak beres nih. Terus dia langsung masuk ke dalam. Itu di waktu di dalam tuh ketakutan atau gimana? Atau biasa aja? Kaget sih masih deg-degan. Iya, masih deg-degan terus nenangin diri terus baru ngomong ke ibu. Oh. Gitu. Setelah cerita sama ibunya gimana?
Oh, ibunya ya berdoa aja semoga baik-baik aja gitu. Bro, Ya. ada yang tanya tentang kaki. 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 Munculnya tiba-tiba. Iya, tiba-tiba. Hilangnya ngeceliuk apa? Ketika dikejar langsung hilang apa ngeceliuk gimana ya? Berkelebat ke Pindah tempat, Pindah ya, tempat. hilang langsung atau hilang di tempat. Pasti dia sempat lari. Dia sempat lihat kakinya itu lari. Terus setelah agak sedikit jauh hilang dia. Hilang. Iya, kayak angin. Ya. Bersuara enggak? Enggak. Enggak. Udah Nggak ada. duduk gitu dah. Ya. Enggak ada suaranya. Ya. Munculnya itu kan saat petang ya. Iya. Ya, saat Sama petang. maghrib juga kan. Iya, Ya. maghrib, jam-jam maghrib. Ya. Kalau kita paparkan itu kan ya secara alam dimensi lain itu kalau di Bali disebut dengan ketugtug. Ketugtug ya. Karena kalau ada orang-orang yang mendengarkan suara tersebut dug dug maka disebut dengan ketugtug dengan bentuknya seperti yang diceritakan Gek Media tadi. Kaki aja biasanya lebih besar dari kaki orang dewasa, bisa 3 kali lipat atau lebih ya. Sehingga hal-hal ini munculnya saat-saat itulah saat sandikala. Kalau saat siang jarang muncul kalau matahari, biasanya saat sandikala sampai saat tengah lemang itu kemunculannya. Bahkan ketika yang paling sering didengar ketugtug ataupun sering penampakan ketugtug ini pada saat tengah malam. Nah, biasanya juga di dekat-dekat pangkung atau dekat-dekat rumah yang ada aliran sungainya. Di sana memang yang masih rimbun ya. Di sana tempat hidup dari ketugtug gini. Memang dia makhluk alam, hanya saja ketika orang ketika tidur ataupun mau tidur biasanya saat kuping ya nempel sebelah, dia akan mendengarkan suara gledug seperti orang berjalan. Suara orang berjalan, ketika dilihat tidak ada. Nah, itu dari pertanda kemunculan ketugtug. Cuma saja ketua Gek Media ini kan kesempatan bagus ya melihat. cuma kan maling aneh ya, satu kaki ya. Tapi termasuk wanen juga ya. Gek Media udah ngambil HP waktu itu di. Nggak sempet sih. Nggak sempet. Iya. Nggak kepikiran juga sih. Udah keburu takut. Iya, viral ya. HP. Ya. Bisa nggak ketugtug itu dia ditangkap oleh kamera, bro? Selama sampai saat sekarang enggak sih ya, belum makhluk gaib yang di Bali jarang sih yang sampai tertangkap kamera ya, jarang yang bilang ya. Ada media khusus mungkin untuk bisa nangkap kamera. Mungkin kamera didoakan dulu, tapi selama ini paling tidak ketika kita sengaja mencari penampakan tersebut pasti tidak terekam oleh kamera ya, tidak bisa. Cuma ketika kita tidak sengaja merekamnya pasti akan muncul. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Ketugtug itu termasuk jenis makhluk halus kan? Jenis makhluk halus. Itu mengganggu atau gimana kedatangannya ke bro? Nah. Sehingga Gek Media melihat itu apa ingin mengganggu Iya. atau apa ingin membantu seperti itu? Iya. Nah, terus ketugtug ini juga ada banyak juga dijumpai di Tlugtug Setrung atau di sekitar di depan di kuburan ya. Di sana juga makhluk gaib ini kebanyakan lebih jahilnya lebih banyak. Iya. Kalau jahat relatif ya, tapi jahilnya lebih banyak. Karena kenapa jahil? Ketika pertama dia senang menakut-nakuti orang, kemudian yang kedua bisa dipakai perewangan. Perewangan ini adalah bagi orang yang melaksanakan nerang jadeng ya, ataupun ilmu yang negatif ini bisa dipakai bantuan untuk mencari orang yang dituju. Ya, Kalau ketugtug. menjadi bererong seperti kemarin bisa juga? Ketugtug nggak bisa jadi bererong, nggak bisa sama sekali. Ya, karena dia sifatnya
suka menjahili, suka mengganggu orang. Ya. Yang dilihat oleh media itu kan pasti ketutup. Iya, ketutup pasti. Kedatangannya itu memang tiba-tiba gitu atau gimana? Pastilah, pasti tiba-tiba, termasuk juga kepergiannya pasti tiba-tiba. Biasanya juga hanya saja ketuk-tuk ini pasti sekitar sana, kalau dicari sekarang sekitar sana pasti ada juga. Oh, masih Pasti ya. Ya cuma yang disenangi ketuk-tuk ini adalah bulu-bulu yang dibakar. Bulu ayam? Bulu ayam, bulu rambut. Rambut. Yang penting yang dibakar biasanya saat sarumo itu pakai ngundang biasanya. Ya pakai ngundang dari ketuk-tuk ini, entah nantinya malamnya dia memberikan tanda geleduk itu gimana itu biasanya tergantung dari situasi ataupun kondisi di sekitar tempat tersebut, kawasan tersebut ya. Ketuk-tuk itu bisa dimanfaatkan seperti tadi ya, bro? Ya memanfaatkan yang jelek. ya negatif karena sifat mereka itu memang sifat pengganggu. Iya, kalau ada suatu kawasan, biasanya kawasan ini dulunya betnya, ataupun semak-semak, kemudian ada pohon besar-besar, ataupun ada sawah dekat dengan bedugul sawah, kemudian dirombak menjadi perumahan-perumahan, ini biasanya ketuk-tuk tersebut biasanya mengganggu di sana. Iya. Dia suka jahil sama orang. Pasti. Tapi tidak semua orang bisa melihat ketuk-tuknya. Tidak bisa. Berarti media termasuk orang yang detektif. Iya betul ya. Iya. Detektif ya. Cuma ada yang bisa melihat, tapi kebanyakan orang walaupun getihnya panas pasti bisa mendengar ketuk-tuk ini. Iya. Mendengarnya bisa. Iya. Melihatnya kadang-kadang. Iya, karena dimensi ketuk-tuk ini sangat dekat sekali dengan dimensi manusia. Oh. Iya, dibanding memedi ya. Oh, dia lebih dekat. Lebih dekat ya. Ketuk-tuk tangan-tangan. Ya. Orang melihat ketuk-tuk daripada melihat memedi. Betul. Ya, jadi seperti itu. Iya. Media mungkin ada ditanya lagi untuk bisa nggak ketuk-tuk nih Iya. apakah nanti akan muncul lagi dan apa itu bisa dihilangin? Ketuk-tuknya. Ya supaya tidak mengganggu saya biar atau bisa melihat lagi. Iya. Iya. Ketuk-tuk ini sangat takut dengan mesui ya. Bukan ditakuti tapi tidak mau mesui yang memang dibakar ya. Ya dibakar, tapi kita nanti doakan dulu pada Tuhan ada gini, kemudian dibakar mesui tersebut biar ketuk-tuk tidak ke sini. Biasanya dibakar saat kapan dilihat. Waktu itu entah saat remang-remang, saat itu sudah dibakar kemudian ditaruh aja di tanah. Ya, taruh di tanah atau tancap di tanah mesui. Itu kan tahu mesui ya? Kayu mesui. Ya, itu baunya dia tidak senang sehingga dia termasuk rempah ya. Ya, mereka tuh tidak senang dengan bau mesui. Gitu. Cuma bau bakar-bakaran seperti tadi bilang, bau seperti bau bakaran bulu ataupun rambut itu yang mereka senangin. Mungkin itu juga sebabnya orang yang baru lahir ini kan sering pakai mesui. Betul. Iya, betul. Biar baunya tidak disenangi oleh makhluk gaib. Dapat ilmu juga ini. Jadi kalau ada anak bayi yang biar diganggu sama makhluk halus kan pakai kayu mesui. Betul. Ya, kan sudah gugon tuan ya, memang para tetua kita sudah mengantisipasi hal tersebut ya. Baik, luar biasa cerita dari media tadi tentang bagaimana melihat kaki yang besar warna hitam yang disebut dengan ketutup. Iya betul. Yang mudah-mudahan cerita tadi bisa memberikan wawasan untuk kita. Kalau untuk waspadanya mungkin selain kayak mesui itu kalau kita mau kemana-mana mungkin berdoa. Iya. Iya betul. Ada janji Dan berdoa sebelum jalan kan. Dan mesui ini memang ampuh juga ya sebagai penetralisir bau ya. Sebenarnya kan makhluk gaib ini dia akan mencium dulu ya seperti anjing pelacak deh ya. Model mencium mana bau yang memang suka diganggu ataupun disenangin, mana orang disenangin atau tidak, mana yang bisa diganggu, mana tidak. Kalau kita kan bawa mesui ini biasanya dia sudah menetralisir dari bau tubuh kita ya, sehingga dia tidak akan mencium bau tubuh kita. Oh ya, kalau punya uang banyak juga mungkin dikasih mesui dikit. Betul, seperti waktu ya. bererong ya. Baik, sampai sini cerita kita untuk kali ini. Bro, terima kasih. Dan waktu kita ngobrol lagi. Ya, media semua, terima kasih sudah hadir. Ceritanya luar biasa. Mudah-mudahan nanti kalau
mudah-mudahan ada cerita lagi. Mudah-mudahan nggak ada cerita lagi ya. Tidak ada takut ya. Tapi kalau ada cerita jangan sungkan-sungkan untuk datang ya. Pasti. Baik, karena waktu kita sudah cukup, kita akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.